Perjalanan ini bukan sekedar liburan. Ini tentang menemani Mami yang punya keinginan sederhana, tapi mendalam. Melihat Jepang sambil tetap dekat dengan ibadahnya. Masjid di Jepang menjadi tujuan kami. Titik-titik tenang di tengah hiruk-pikuk kota dan dinginnya udara di musim dingin. Ada sesuatu yang istimewa ketika menemani orang tua di perjalanan. Kadang kita sibuk mengejar bucket list sendiri. Tapi kali ini gue belajar untuk benar-benar memperhatikan apa yang penting buat Mami. Tapi nggak semuanya mulus. Perjalanan yang jauh bikin Mami harus lebih berhati-hati. Ini tantangan buat gue juga memastikan Mami nyaman sambil tetap menikmati perjalanan. Tapi di sini gue sadar, perjuangan kecil ini jadi kenangan yang tak tergantikan. Perjalanan ini akan membawa kita ke beberapa masjid di Jepang, Masjid Kobe, Masjid Asakusa di Tokyo, dan lainnya. Gue akan nunjukin bagaimana masjid-masjid ini menjadi oase spiritual di negara minoritas muslim seperti Jepang. Tapi lebih dari itu, gue akan belajar banyak dari perjalanan ini, tentang kesederhanaan, kebersamaan, dan pentingnya menghargai keinginan orang yang kita sayang. Ini baru awal cerita kami. Yuk, ikutin perjalanan ini. Siapa tahu kalian juga bisa menemukan pelajaran berharga dari tempat-tempat yang tak terduga. Halo, saya Angga Dian. Saya adalah petani urban. Saya baru belajar setelah melakukan kesalahan. Dan selamat datang di vlog Doing by Learning. Hari ini kita akan belajar apa ya? Jadi kita tadi balik dari Fuji ke Fuji Museum karena nggak salah lihat jadwal. Tulisannya emang masih close, tapi gue nggak lihat ternyata opennya Wednesday bukan Tuesday karena hari ini Selasa, bukanya besok. Dan di jam 9 baru buka. Jadi kita dan diubah jadwalnya. Sekarang kita ke tempat Syahrini menikah. Iya. Syahrini nikah sama Maya ya kalau nggak salah. Karena katanya masjidnya itu sumbangannya siapa? Reno Barak. Oh, masjidnya itu. Nah, kita lihat mau ngeliat masjid di Jepang kan. Kita lihat seperti apa. Di tengahnya sibuknya kota Tokyo yang modern dan padat, ada sebuah tempat yang begitu berbeda. Sebuah oase ketenangan yang menyatukan budaya, sejarah, dan spiritualitas dalam harmoni yang sempurna. Namanya Tokyo Chami, masjid terbesar dan terindah di Jepang. Berdiri kokoh di Yoyogi Uehara, Shibuya, Tokyo. Tokyo Chami bukan sekedar tempat ibadah, ini adalah simbol kebudayaan Islam Turki yang hidup di negeri Sakura. Tokyo Chami dibangun pertama kali tahun 1938, lalu direkonstruksi pada tahun 2000 dengan gaya arsitektur Ottoman klasik. Begitu masuk, lo akan langsung disambut oleh detail yang menakjubkan, kaligrafi emas dikubah, marmer putih berkualitas tinggi, dan ornamen rumit yang khas masjid-masjid Turki. Warna biru, putih, dan emas berpadu sempurna menciptakan atmosfer yang menenangkan. Ini lebih dari bangunan, ini adalah karya seni. Tapi di Tokyo Chami nggak cuma masjid, di sini juga ada Diyanet Turkish Culture Center, pusat kebudayaan yang memperkenalkan Islam dan budaya Turki kepada masyarakat Jepang. Ada banyak kegiatan di sini, dari kelas bahasa Turki, diskusi budaya, sampai kegiatan komunitas yang terbuka buat semua orang. Bahkan lo yang non-muslim bisa datang dan belajar tentang Islam tanpa ada rasa sungkan. Ini yang bikin Tokyo Chami spesial. Masjid ini bukan hanya milik umat muslim, tapi jadi ruang inklusif untuk siapapun yang ingin mengenal nilai-nilai perdamaian dan kerukunan. Berang Mei. Sampai di masjid deh. Di tengah keramaian distrik Asakusa, salah satu tujuan wisata yang paling sibuk di Tokyo, gue menemukan sebuah tempat yang berbeda. Tempat yang tenang dan sederhana. Masjid Asakusa. Masjid ini mungkin gak sebesar Tokyo Chami, tapi disinilah letak keistimewaannya. Dengan desain yang sederhana,
Masjid ini berdiri kokoh sebagai simbol spiritualitas di tengah modernitas Tokyo. Dibangun pada tahun 1998, Masjid Asakusa jadi bukti bahwa komunitas Muslim bisa hidup berdampingan di tengah budaya yang begitu berbeda. Di sini suasana tenang langsung terasa. Tempat ini adalah rumah spiritual bagi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah di tengah hiruk-pikuk kota Tokyo. Yang bikin gue kagum, Masjid Asakusa bukan cuma menjadi tempat ibadah, tapi ini juga rumah yang ramah buat semua orang. Di sini wisatawan Muslim bisa sholat, beristirahat, dan mendapat informasi penting seperti restoran halal di sekitar Tokyo. Masjid ini juga jadi titik kumpul umat Muslim dari seluruh dunia. Lagi agak nih tadi. Merah jalannya lebih susah sekali. Kita ke bus. Tadi habis maghrib berduaan sama bertiga. Pertama berduaan dulu, habis itu kan dia nyusul sama orang Jepang, naturalisasi Islam dengan nama tadi siapa? Abdullah Kobayashi gitu. Dan nikah sama orang Indonesia Cianjur apa Cipanas tadi dia bilang. Saya kerja di Ayam Mia. Ntar kita ke sana restorannya. Kita mau ke halte, sekarang ke Kelenteng, ke Shrine, habis itu ke Ayam Mia ya. Kita lihat dulu. Ini dia busnya. Let's go, Mi. Ya, ini. Busnya udah datang, sekarang naik. Habis itu sekitar 6 station sampai Shimbashi Ochome. Mami sama teman-teman barunya. Di tengah kota Kobe yang tenang dan indah, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang kokoh selama hampir 1 abad. Ini adalah Masjid Muslim Kobe, masjid pertama dan tertua di Jepang. Sebuah simbol ketahanan, keberagaman, dan sejarah panjang umat Muslim di negeri Sakura. Dibangun pada tahun 1935, Masjid Muslim Kobe bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga awal keberadaan Islam di Jepang. Masjid ini dibangun oleh komunitas Muslim internasional, para pedagang India, Timur Tengah, dan Asia Tengah yang datang ke Kobe sejak awal abad ke-20. Bangunannya bergaya arsitektur Indo-Islamik yang klasik, kubah besar, dan menara sederhana, memberikan kesan elegan. Gak ada yang terlalu mewah di sini, tapi justru disitulah keindahannya. Kokoh, fungsional, dan syarat makna. Di sini lo bisa merasakan ketenangan yang seakan menghentikan waktu. Masjid ini bukan hanya saksi hidup perkembangan Islam di Jepang, tapi juga simbol ketahanan. Saat Perang Dunia Kedua, Kobe dihantam serangan udara yang menghancurkan sebagian besar kota. Tapi masjid ini tetap berdiri kokoh. Masjid ini juga selamat dari gempa bumi besar Hanshin tahun 1995. Ini bukan cuma tentang kekuatan bangunan, tapi juga tentang keteguhan iman dan solidaritas komunitas Muslim di Kobe. Gimana, Mi? Habis dari Masjid Kobe? Masjidnya bagus. Masjidnya bagus. Penjaga namanya Hafiz tadi ya? Oh, namanya siapa? Hafiz? Hafiz imamnya. Kayak Hani. Kayak anak Hani. Namanya Hafiz, dari orang Malaysia dia. Sebelum udah pindah-pindah dari Nagoya. Tadi heaternya masih pakai gas, jadi mereknya Rinnai. Terus dia pakai seramik gitu. Jadi dipanasin dulu tag. Di atas enggak. Terus di dalam masjidnya nggak boleh foto sama video, jadi nggak ada rekaman yang dalam. Cuma foto saja ada. Nanti kita ke Osaka, coba ke itu ya, ke Istiqlal ya. Iya. Kita di Osaka ya, Mi, udah. Tengah hiruk-pikuk Osaka, kota modern yang penuh energi, ada sebuah tempat tenang yang menjadi rumah spiritual bagi umat Muslim. Namanya Masjid Istiqlal Osaka, sebuah simbol kebebasan, solidaritas, dan kedamaian yang hadir di tengah kota metropolitan Jepang. Masjid Istiqlal Osaka berdiri sejak tahun 2012. Enggak seperti masjid besar dengan kubah dan menara tinggi, desainnya lebih modern dan sederhana. Interiornya minimalis tapi nyaman. Cahaya alami yang masuk lewat jendela bikin ruang sholat terasa tenang dan damai.
Masjid ini mungkin nggak sebesar Masjid Muslim Kobe atau Tokyo Chami, tapi disinilah letak kekuatannya. Fungsional, ramah, dan benar-benar menjadi tempat bagi siapapun yang ingin beribadah dengan khusyuk. Masjid Istiqlal Osaka bukan cuma tempat ibadah. Ini adalah pusat kegiatan komunitas muslim di Osaka. Ada kajian agama, pengajaran Al-Quran buat anak-anak, sampai buka puasa saat Ramadan. Semuanya bikin lo merasa bagian dari keluarga besar, meskipun jauh dari rumah. Komunitas di sini beragam, lo bisa ketemu orang dari Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, sampai warga lokal Jepang yang tertarik mengenal Islam. Selain tempat sholat, masjid ini menyediakan informasi restoran halal, menjual sembako, produk-produk Indonesia seperti kecap, mie, sampo, obat sakit kepala, dan masih banyak lainnya. Gak ada lagi khawatir soal makanan halal atau waktu sholat. Masjid ini adalah contoh nyata keramahan dan kepedulian terhadap sesama muslim di seluruh dunia. Masjid Istiqlal Osaka mungkin sederhana, tapi perannya begitu besar. Tempat ibadah, pusat kebersamaan, dan simbol harmoni. Di sini, gue belajar bahwa kedamaian bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tengah kota modern yang sibuk. Tuh, seru ya ketemu orang Indonesia apa kurus di Masjid Istiqlal Osaka, ya kan? Ya, insya Allah. Ketemu orang Indonesia di sini, kok kayaknya kayak kerabat dekat banget. Apa bukan di belakang gitu ya tadi jalannya? Oh, Kalau apa, tapi bisa juga jalan lewat sini kan sama. Nih sih. Sekarang kita balik ya. Iya. Malam soalnya, besok baru tuh duniawi, sekarang tadi tuh religi, ya kan? Masjid-masjid tur hari ini. Dalam perjalanan saya ke masjid di Jepang, ada 3 pelajaran berharga yang membuat saya berpikir dan menyadari. 1. Keberagaman yang harmonis. Masjid-masjid di Jepang seperti Masjid Kobe dan Masjid Chami menjadi bukti bagaimana Islam hidup berdampingan secara damai dengan budaya lokal Jepang yang mayoritas non-muslim. Hal ini mengajarkan pentingnya toleransi dan adaptasi dalam mempraktikkan keyakinan di lingkungan yang berbeda. Kedua, semangat komunitas muslim. Masjid seperti Istiqlal Osaka dan Asakusa mencerminkan dedikasi komunitas muslim dalam membangun ruang ibadah dan pusat kebudayaan meski sebagai minoritas. Pelajaran ini mengingatkan akan kekuatan solidaritas dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. 3. Simbol keberlanjutan iman. Masjid Kobe, masjid tertua di Jepang yang dibangun pada tahun 1935, menjadi simbol ketahanan iman dan arsitektur tetap kokoh saat Perang Dunia Kedua meski bom menghancurkan sekitarnya. Keberadaannya mengajarkan bahwa keyakinan yang kuat dan solidaritas dapat menjadi fondasi untuk bertahan dan berkembang di tengah ujian kehidupan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Besok belajar apa lagi ya?